Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Rina Nurhan. Saat ini saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai mekanisme pasar. Dalam hal ini ada yang namanya permintaan dan penawaran. Teman-teman, untuk menunjang keberlangsungan hidup, maka kita sebagai manusia tentunya membutuhkan barang-barang untuk dikonsumsi. Untuk itu, dalam ekonomi ada yang namanya istilah tentang permintaan. Nah, teman-teman, kira-kira seperti apa ya permintaan dalam ilmu ekonomi itu? Nah, berikut saya akan memberikan penjelasan singkatnya. Jadi, permintaan itu adalah keinginan konsumen untuk membeli atau memiliki baik barang maupun jasa pada waktu tertentu dan pada jumlah tertentu pula. Berbicara tentang permintaan tentu tidak terlepas dari yang namanya konsumen. Konsumen itu adalah orang-orang yang mengkonsumsi suatu barang dan jasa. Jadi, konsumen adalah orang yang menggunakan, sedangkan konsumsi adalah proses untuk menggunakan barang atau jasa. Permintaan ini bersifat tidak terbatas karena kebutuhan manusia berlangsung secara terus-menerus sehingga manusia akan terus memenuhi kebutuhannya dengan cara melakukan permintaan atau melakukan pembelian terhadap barang dan jasa pada harga tertentu. Teman, sampai di sini bisa diikuti ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, kira-kira seseorang itu melakukan permintaan atau membeli barang dan jasa kira-kira dipengaruhi oleh faktor apa saja ya? Nah, saat ini saya akan memberitahukan beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang itu melakukan permintaan itu sendiri. Nah, faktor yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Teman-teman, seseorang akan melakukan permintaan karena dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Misalnya, jika harga barang harganya rendah, maka permintaan akan barang tersebut akan semakin tinggi. Nah, begitupun sebaliknya. Jika harga barang itu tinggi, maka permintaan atas barang tersebut akan menjadi sedikit. Faktor yang kedua adalah tingkat pendapatan. Jadi, seseorang akan melakukan permintaan karena juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya. Meskipun harga barang mahal, tetapi karena pendapatannya juga tinggi, maka dia akan tetap melakukan permintaan karena dipengaruhi oleh faktor pendapatan tersebut. Ketiga adalah selera masyarakat. Nah, selera masyarakat ini akan sangat berpengaruh bagi permintaan barang di pasar. Misalnya, meskipun harga barang itu mahal, tetapi karena selera masyarakat atau karena hobi tertentu dari setiap orang, maka meskipun harga mahal, orang akan tetap melakukan permintaan atau orang akan tetap melakukan pembelian karena sudah dipengaruhi oleh selera dari individu masing-masing. Jadi, meskipun harganya berjuta-juta untuk sebuah barang yang biasa, karena sudah dipengaruhi oleh faktor selera, orang akan tetap melakukan permintaan terhadap barang itu sendiri. Nah, teman-teman, sebenarnya masih banyak faktor lain yang mempengaruhi permintaan di pasar. Tetapi, untuk penjelasan singkat dari saya sampai di sini dulu ya. Jadi, teman-teman sudah tahu kan apa itu permintaan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan di pasar. Semoga bermanfaat ya teman-teman dan bisa dimengerti oleh teman-teman sekalian. Sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton penjelasan singkat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.